Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Wicaksana Nindra dari kelas 11 IPA 4 akan menampilkan resensi yang telah saya buat dari cerita pendek. Resensi Dimas Wicaksana Nindra 11 IPA 4. Resensi adalah kegiatan menilai, membahas, mengkritik, atau mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam sebuah karya dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan kritikan terhadap karya tersebut. Tujuannya untuk membantu pembaca agar paham gambaran serta penilaian umum sebuah hasil karya dengan ringkas dan memberi pemahaman serta informasi dengan komprehensif pada pembaca mengenai karya yang diresensi. Cerita pendek yang akan saya ulas yaitu berjudul Kisah Nyata Perjuangan Wali Songo. Nama pengarang MB Rahimsyah. Penerbit Serbajaya Surabaya. Tahun terbit tidak tertulis. Tebal buku 128 halaman. Cerpen yang diresensikan pada halaman 52 sampai 61. Cetakan tidak tertulis, penerjemah tidak tertulis. Resensi terdiri dari 3 bagian, yaitu 1 pembuka, 2 isi, 3 penutup. Pada pembuka, cerita ini dimulai ketika menyebarnya agama Islam di tanah Jawa yang sangat luas, kemudian membuat geger para seluruh manusia di dunia, termasuk salah satunya Brahmana India. Kemudian Brahmana India itu menentang dan ingin bertemu dengan Sunan Bonang, salah satu wali yang menyebarluaskan agama Islam di tanah Jawa. Dari sini kita bisa melihat konflik yang muncul karena adanya rasa pertentangan, dan pemeran tokoh utamanya yaitu Sunan Bonang dan Brahmana. Kemudian isinya, di perjalanan untuk menemui Sunan Bonang, Brahmana menggunakan kapal layarnya bersama murid-muridnya. Ketika di lautan Jawa, tepatnya Tuban, kapal Brahmana diterjang ombak dan angin yang sangat besar. Kemudian Brahmana berusaha untuk menenangkan kapalnya dengan segala ilmunya dan caranya. Tetapi ujung-ujungnya tetap juga kapalnya terkena hantaman ombak dan juga angin di ombak yang kelima. Kemudian kitab-kitab yang selama ini ia pelajari dan semua barang hanyut terbawa ombak dan terserap ke dasar samudra. Sedangkan Brahmana dan muridnya selamat terhampar ke tepi laut yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Di tepi laut itu Brahmana bertemu seorang pria berjubah putih. Kemudian Brahmana bertanya-tanya siapakah dia. Kemudian Brahmana mendekati pria tersebut dan menanyakan, saya ingin bertemu dengan Sunan Bonang. Di mana beliau? Kemudian ditanya kembali oleh pria berjubah putih tersebut, siapa engkau? Untuk apa kau mencari dia? Saya ingin menentang dan mengadu ilmu saya dengan beliau. Kemudian pria berjubah putih itu langsung menancapkan tongkat yang ia bawa dan mencabutnya kembali. Kemudian keluarlah air dari tanah tersebut yang sangat segar dan jernih. Dan keluar juga kitab-kitab Brahmana yang sudah ditelan laut tadi, yang awalnya digunakan untuk mengadu ilmunya. Pada saat itu juga niatnya untuk mengadu ilmu dan menentang Sunan Bonang tidak dilaksanakan karena Brahmana tahu sepertinya orang yang ditanyakan tadi itu merupakan sosok yang dicarinya, yaitu Sunan Bonang. Seiring berjalannya waktu, Brahmana dan pengikutnya sering mendalami ilmu Islam dan masuk Islam atas kesadarannya sendiri, dan juga menjadi pengikut Sunan Bonang yang setia. Penutup,
Cerpen ini banyak sekali nilai positifnya yang dapat kita ambil. Menurut saya, cerpen ini cocok bagi segala kalangan umur karena lebih bermanfaat untuk anak-anak ketimbang bermain gadget di era sekarang ini. Karena dapat menumbuhkan kepribadian yang positif lagi ke depannya. Unsur intrinsiknya yaitu temanya Sunan Bonang. Settingnya lautan Tuban, pantai. Alurnya maju, tokoh yang bermain yaitu Sunan Bonang dan Brahmana India. Watak Sunan Bonang rendah hati, pemaaf dan bernaluri positif, sedangkan Brahmana India egois, tidak mau disaingi dan mau kembali berjalan yang benar. Sudut pandang pengarang sebagai orang ketiga maha tahu, amanat. Berpikirlah sebelum bertindak, jangan sampai badai menyerang egois sesaatmu. Unsur ekstrinsik, nilai moral. Jagalah etika dimanapun kalian berada, baik etika berbicara maupun etika bertindak. Nilai sosial, hargailah orang di sekitar kalian. Nilai budaya, percayalah bahwa takdir Allah pasti baik bagi seluruh alam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.